Mga menghijau kulit mentimun itu, berkilau ibarat zamrud, memandang di bawah mentari. Yang melatih, yang kelima, lihat, mentimun besar dan segar. Pak Putri, seberapa bentuk itu? Bukan semua sudah membesar agar tidak memakan apa-apa isi alam lain daripada istana. Ya, Pak Putri, kau mentimun itu. Kalau boleh makan, boleh makan mentimun itu di istana. Jangan kita susahkan dan kita kehidupan. Yang kelima, kau kedua, tidak dengan kita aku. Usaha kedua, tidak usah dengan roda. Nanti amarah roda, bangun kali-kali di setiap hari. Tetapi meskipun itu, pasti tetap. Yang kelima, yang menanti, malah ambilkan. Tapi, Tuan Putri, kalau yang berjuang tidak mau mengambilnya, biarlah aku sendiri yang mengambilnya. Dan yang kelima, dan yang berarti maksudnya bis? Tidak, Tuan Putri. Putri Daranante, balik sekarang! Bukankah sudah Bunda larang engkau untuk tidak memakan isi alam yang bukan dari istana ini? Degil! Maafkan anak-anak, Bunda. Sesungguhnya, anak-anak kesal akan tindakan anak-anak. Tidakkah sudah berkali-kali Bunda pesan? Ananda sungguh lalai. Maafkan anak-anak, Bunda. Baik anaknya, tapi degil. Aduhai Tuan Putri, dengarlah dendangan Tunku Puan. Nakal dan tidak mendengar pesan, persis seperti almarhum Tunku. Benar sekali, almarhum Puan ibarat Tunku Puan, tetapi baik dan nakal persis benar dengan almarhum Tunku. Benar. Putri Daranante! Ananda! Putri Daranante! Dayang Delimang! Dayang Melati! Ayo cepat! Tunku Puan! Ananda! Kenapa Ananda? Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri! Sabar! Dayang Delimang! Bawakan aku! Sebentar! Tuan Putri!
Sebentar aku daripada beradu tak lama, perutku membuncit. Badanku terasa tenat ibarat memikul batu di bahu. Saat 9 tiba-tiba mendatang, aku tak terkata apa jua. Yang terkandung dalam rahimku ku kuatiri membawa murka di bumi. Maka ku adu dengan bonda akan ketakutanku. Sini. Jishan, Juna. Apa? Kau dengar, perut Tuan Putri mau buncit. Hamilkah dia? Tidak baik memfitnah. Bukankah Tuan Putri seorang baik? Solehah? Tidak mungkin dia hamil wanita. Benar tu. Tak mungkin. Tidak. Tuan Putri hamil. Syarat 9 bulan. Tak sangka dia menyimpan rahsia sebesar itu. Tiba-tiba sangat Tuan Putri hamil. Hamil pun takkan syarat sebegitu. Tapi aku dengar dia tiba-tiba hamil. Seramlah. Manakah anak Tuan Putri? Anak setan. Aduh, nahaslah kita. Puan, Putri Tunggal datang kemari berhajat apa? Hajat kami kemari merendah hati. Tok Pawang Andau telah berbakti kepada almarhum Tunku. Anak anda, Putri Dara Nante, sudah terkena buatan orang. Dibuat? Tidak. Putri Tunggal larang pantang. Putri Tunggal pantang dilarang, dilanggar. Mentimun, Zamrud, hijau, diulang, iya. Benar, Tok Pawang Andau. Mentimun itu aku jumpa, aku makan buat ulam. Mentimun, malahan. Malah bercakap, tidak. Bala, tidak. Mentimun, bawa anak. Anak, kedua ayah. Ayah masih hidup. Ayah hendaknya masih hidup. Adakah benar yang diperkatakan oleh engkau, Tok Pawang Andau? Kalau tertipu, angin berbisik benar. Ayahnya masih hidup. Jauh. Jauh? Menjauh kemana, Tok Pawang Andau? Bukankah kalau ayahnya masih hidup, ayah harus bertemu anaknya dan ayah juga harus bertemu emak kepada anaknya? Tolonglah Tok Pawang Andau, dengan rendah hati kami memohon. Beritahulah kemana ayahnya ini. Saya bisik tidak. Angin gegil. Tak bagi tahu. Tapi sungai menghilir sungai kau turuti. Sehingga kau jumpa. Sehingga kau dapat. Tok Pawang Andau, sedikit lagi, sedikit sahaja. Beritahu kemana kami perlu. Apa yang nanti? Allah. Putri Tunggal, anak, angin, laut, mayabung.
Putri Tunggal, anak-anak, tanah ramah, angin ingin, laut aman. Ajen namanya. Kau dengar, kau lihat, kau ikut. Nescaya ayahnya jumpa. Wah, Bujang, letaklah bantal. Bantal, bujang. Lihatlah Tuan Putri itu. Kasihan aku melihatnya. Apa benar dia ditinggalkan kasih setelah hamil? Iyalah kan, tidak sangka aku Tuan Putri sebegitu. Hei! Bicara apa kalian? Tahu apa kalian tentang putriku? Pergi! Sambung kerjaanmu di dapur. Ananda, eloklah kita mula mencari lelaki yang Bunda mimpikan malam kemarin. Bunda sudah tidak betah mendengar mulut orang mengata yang tidak-tidak. Bunda, jika itu pilihan yang terbaik, Putri ikutkan sahaja. Bukan kau yang aku cari. Seterusnya. Bukan. Bukan kau. Seterusnya. Bukan. Tunggu Puan, hari ini destinasi kita akan menuju Kotara. Namun kamu kelihatan pun jual apa tidak, tapi masih belum ada kepastian. Beta mengerti. Teruskan saja perjalanan ini. Pencarian ini harus berakhir dengan hasil yang beta inginkan. Tapi apakah kita harus mengikuti arah kiri, kanan, atau ke depan? Kota ini tidak menunjukkan jalan yang betul, Tunggu Puan. Hei kamu, Siapa kalian datang ke sini? Tidak pernah aku lihat wajahmu. Apa hajat kalian kemari? Kami kemari berhajat hendak mencari suami kepada Tuan Putri kami, Putri Darananta. apakah ada lelaki muda, tampan, gagah dan belum berkahwin di sini? Kalau lelaki bujang yang engkau carikan, hanya seorang sahaja yang ada di kampung ini. Namanya Bapa Cingak. Kalau kau ikut jalan ke sana, kamu akan jumpa dia di hujung kampung. Adakah ini satu petunjuk? Anak pintar. Dia tahu di mana ayahnya berada. Apakah di sini ada lelaki yang bernama Babai Cingak? Apa hajat kamu kemari?
sayangnya, mungkin kita silap dayang-dayangku. Marilah kita ke destinasi seterusnya. Mona, tunggu. Apa kau suami yang ku cari selama ini? Tidak. Tidak mungkin si gembel ini menjadi menantuku. Ini semua hanya kebetulan. Mari Ananda, kita pulang. Tetapi Bunda, Tok Pawang Alau sendiri yang bilang untuk mempercayai anak ini dijadikan sebagai panduan mencari suami Ananda. Kamu lihatlah penampilan dia, Ananda. Sedangkan si Kadi pekebun tu pun lebih elok rupanya dari si dia ini. Tapi Bunda, percayalah dengan Ananda sekali ini sahaja. Tidak mungkin aku tujuanmu, Puan Putri. Betul kata bundamu. Aku hanyalah lelaki yang berpenyakit kulit dan dipinggir orang lain. Aku lahir tanpa suami. Semua orang memperkatakan aku. Katanya anak ini akan membawa berkat dalam kehidupanku. Terus, mengapa harus aku hiraukan kata-kata orang lain? Tapi Kau juga bisa berbaik Cina. Mengapa harus kau hiraukan kata-kata orang lain? seperti kata bundamu, aku gembel. Aku berpenyakit kulit. Tidak bisa aku setanding denganmu, Tuan Putri. Keadaanmu sedikit pun tidak menggoyahkan hatiku, Babai Cina. Aku ikhlas menerimamu seadanya. Tapi aku Babai Cina, dengar kataku. Aku sepenuh hati menerimamu. Ayo, Babai Cina, ikut aku ke istana. Sampai bila kau ingin hidup sendirian di sini? Ayo, Babai Cina. Di mana harus keletakkan wajahku ini? Sekarang semua orang memperlekehkan pilihan suamimu, Ananda. Kondisinya tidak jauh seperti pengamen di jalanan. Dengan ini, aku menitahkan putriku untuk memandikan si Babai Cinga dengan siraman air herba yang dijampi oleh Tok Pawang Andau. Besar harapanku supaya jejaka ini sembuh agar tidak memalukan keturunanku. ada apa yang ada? Ayah, beta hanya ingin menjenguk cucu beta. Tidak usahlah kau menunduk segala. Maaf. Dan Patek belum sempat lagi berterima kasih kepada Tuan Puan kerana sanggup membantu Patek untuk sembuh dari penyakit kulit itu. Panggil aku Bunda. Terima kasih, Bunda. Iya, sama-sama. Seharusnya Bunda tidak menghina kamu dari awal dan menerima takdir ini seadanya. Tidak mengapa, Bunda. Patek mengerti. Tidak sama sekali Patek mengambil hati. Kerana Patek segera akan kembali dekat Patek. Terima kasih kerana sudi menerima anak anda, Bunda. Tidak pernah sama sekali Patek terfikir untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Tuan Puan. Seharusnya Patek yang berterima kasih.
Kekanda. Kenapa Dinda? Terima kasih Kekanda. Terima kasih kenapa? Sebab Kekanda sudi untuk membantu Dinda membangunkan kerajaan ini. Dinda tidak tahu jikalau tidak ada Kekanda, apa yang akan terjadi. Bukankah itu memang tugas Kekanda sebagai suami Dinda? Terima kasih juga kerana engkau benar lelah memajukan kerajaan ini dan menjadi ibu yang baik Jeng. Malah menjadi isteri yang baik kepada Kekanda.